1 Timotius pasal 6 ayatnya yang keempat. Ayat ini adalah sebuah nasihat yang firman Tuhan katakan supaya jangan kita jadi orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Artinya hal ini jangan kita biasakan, yaitu berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa, sebab nantinya lama-lama akan jadi sebuah penyakit, kata firman Tuhan. Mari kita lihat dalam ayatnya yang keempat bagian B. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan lain sebagainya. Dan yang jadi perenungan kita hari ini adalah masih pada penyakit stadium awal, yaitu orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Contohnya ada satu ilustrasi yang saya ambil cerita dari kampung saya. Ceritanya begini. Ada seorang pemuda dan pendetanya. Dan si pemuda ini sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Lalu satu waktu pemuda ini bersama-sama dengan teman-teman pemuda gereja. Kemudian di situ juga ada pendetanya. Lalu si pemuda ini angkat cerita kepada teman-temannya tentang Jakarta. Bahwa di Jakarta sana ada Tugu Monas, tingginya wow, di puncaknya ada emas. Dan ada juga cerita lain dia sampaikan bahwa di sana juga ada Taman Mini Indonesia Indah. Ada juga Tugu Selamat Datang. Bahkan dia melihat juga, dia ceritakan ada bangunan yang bertingkat-tingkat. Tiba-tiba karena pendetanya ada di situ sempat dengar cerita dari pemuda ini. Lalu pendetanya langsung bilang sama pemuda itu dengan nama samaran Alo. Pendeta bilang, Alo, kalau jadi pemuda tolong harus jujur, jangan berdusta. Nanti Tuhan marah loh. Sebab pendeta ini kan tahu bahwa si Alo ini jangankan ke Jakarta. Pendetanya tahu di Manado pun Alo tidak pernah pergi. Bahkan sejak dia masih kecil, kemudian jadi anak sekolah minggu sampai jadi pemuda, pendetanya tahu bahwa Alo ini cuma tinggal di kampung saja, yaitu kampung Tombatu. Lalu si Alo ini bilang sama Pak Pendetanya, karena dia kan sudah dipermalukan oleh pendetanya di depan teman-teman gereja. Lalu si Alo dengan malu-malu bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, biar Jono, maksudnya biar aja, biar Jono kita sok tahu kongso badusta daripada Pak Pendeta. Lalu si pendeta ini tanya balik kepada si Alo, apakah Pak Pendeta pernah berdusta bahkan sok tahu seperti kamu? Lalu jawab si Alo, apa dang? Pernah noh pendeta. Bukankah Pak Pendeta selalu berkhotbah Israel lah, Mesir lah, Yerusalem, Galilea, Tesalonika? Apakah Pak Pendeta pernah pergi ke sana? Kasih kuat lay bilang Yerusalem, Galilea, Tesalonika. Padahal pendeta lainnya nak pernah pisana. Pendetanya pun terdiam dan skornya 1-1. Sebab si Alo tahu Pak Pendetanya ini jangankan ke sana, ke Israel,
ke Jakarta pun belum pernah. Nanti jumpa lagi di penyakit stadium lanjut, seperti firman Allah katakan.